Sanjaya Akmal Arifin, atau orang-orang biasa memanggilnya Baba, adalah seorang pria kelahiran tahun 80 yang sejak 2015 menemukan cara unik untuk mengolah kardus menjadi sebuah kreasi. Berawal pada saat Baba ingin menghadiahi anak pertamanya, Senandung Bumi, yang berulang tahun dan meminta sebuah rumah-rumahan. Namun dengan keterbatasan ekonomi, Baba belum bisa membelikan permintaan sang buah hati. Tak ingin mengecewakan putrinya, Baba terus berusaha sampai akhirnya Baba melihat banyak kardus bekas di gudang kantornya. Lalu disulaplah menjadi rumah-rumahan untuk putrinya. Pria yang akrab disapa Baba itu kemudian mengunggah hasil karya sekaligus hadiah untuk putrinya ke media sosial Facebook tanpa tujuan apapun. Tak disangka, karya yang diunggahnya di Facebook kemudian menjadi ramai. Dalam sekejap, banyak sekali orang-orang yang menghubungi Baba untuk memesan rumah-rumahan persis seperti yang dibuatnya. Seiring dengan banyaknya pesanan yang diterima, Baba memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, lalu fokus membuka usaha atau workshop dekorasi dari kardus yang kini dikenal dengan sebutan Bumi Kardus, yang letaknya di Sawangan, Depok. Keputusan tepatlah Baba ambil. Setelah berhenti dari pekerjaannya, usaha dekorasi kardus yang Baba mulai sangat berkembang dari hari ke hari. Bahkan tak jarang, banyak orang yang memesan berbagai kreasi dan mainan lainnya dari bahan kardus. Awal idenya dari anak ya. Jadi dulu Senandung Bumi ulang tahun yang keempat, dia minta hadiah rumah Barbie. Karena pas lihat di toko rumah Barbie harganya lumayan, jadi waduh, Baba harus muter otak gimana caranya untuk bisa dapat hadiah yang diminta sama Senandung Bumi. Pas lihat di kantor ternyata banyak kardus-kardus bekas yang bisa diolah. Langsung kepikiran nih, wah ini kayaknya bisa nih kalau dibikinin buat rumah-rumahan. Ya udah, akhirnya bilang sama Bumi, gimana kalau misalkan dibikinin aja rumah Barbie tapi yang ukurannya lebih besar dan bisa masuk ke dalam. Dan ternyata Bumi mau. Nah dari situlah jadinya awalnya berkreasi dengan kardus, dan Bumi Kardus memulai membuat kerajinan dari kardus. Jadi karena anak ya awalnya gitu. Pesanan awal-awal itu kalau mainan memang rumah kardus. Jadi karena pertama kalinya bikin rumah-rumahan, akhirnya kebanyakan rumah kardus. Tapi mulai berkembang tuh seiring waktu. Selain rumah kardus mulai berkembang, orang-orang pada tanya bisa nggak bikin kitchen set, bikin mobil-mobilan, bikin castle. Dan saya jawab bisa. Nah itu akhirnya berkembang sampai berkembang lagi, membuat mainan-mainan, bukan hanya sebatas mainan tapi udah sampai ke dekorasi, bikin instalasi buat pameran segala macam. Karena seiring waktu aja itu karena banyak yang merespon dan minta dibuatkan gitu. Sejak Bumi Kardus lahir, Baba sudah sering kali menemukan pesanan yang berbagai macam. Salah satunya yang paling berkesan adalah proyek kolaborasi dengan Menpora yang meminta Baba membuat congklak raksasa untuk acara olahraga tradisional. Meski awalnya hanya iseng-iseng, kini workshop yang Baba kembangkan memiliki tujuan dengan bentuk meningkatkan ramah lingkungan. Hal itu juga sesuai dengan material yang Baba gunakan. Baba sudah cukup mengenal dengan isu-isu lingkungan hidup. Isu lingkungan yang kini semakin memprihatinkan dengan kondisi kerusakan di bumi yang semakin bertambah. Itu juga karena ulah manusianya yang kurang peduli dengan sekitar membuat Baba menjadikan Bumi Kardus tak hanya sebagai tempat mata pencaharian, tetapi juga sebagai sebuah organisasi yang mengampanyekan isu dan prinsip ramah lingkungan. Kegiatan itu direalisasikan melalui kerjasama dengan organisasi gerakan ramah lingkungan ataupun workshop dalam rutin yang dilaksanakan.
Nah, Bumi Kardus kan udah berjalan dari 2016 sampai sekarang ya 16, 17, 18, 19, 20 hampir 5 tahun ya. Nah selama 5 tahun itu sebetulnya kalau dibilang proyek-proyek besar sih udah banyak ya, yang sifatnya ukurannya besar, instalasinya besar gitu. Kita pernah bikin kapal dengan wahana main ukuran 5 kali 10 meter, terus bikin castle-castelan yang dengan panggung dengan tinggi towernya sampai 9 meter. Tapi kalau yang paling berkesan dan paling berkesan dan besar itu karena kita pernah bikin kolaborasi, bikin rekor muri, itu bikin congklak. Itu ukurannya congklak dengan ukuran 10 meter. Nah, itu sih itu berkesan banget. Itu acara ini ya, dari kementerian sih, Menpora sama komunitas permainan tradisional apa yang namanya, lupa pokoknya kayak gitu. Nah kita kolaborasi, kita bikin congklak raksasa gitu. Sebetulnya kampanye dekorasi ramah lingkungan yang dikerjain Bumi Kardus itu apa ya, itu berdasarkan pengalaman aja ya, dari di seiring waktu ternyata ini bisa menjadi satu jawaban kebutuhan industri kreatif, di mana pameran-pameran kayak gitu yang menggunakan bahan baku yang berbeda gitu. Nah kalau ngomongin Bumi Kardus, ya sebetulnya Bumi Kardus nggak hanya sebatas kegiatan tadi ya, membuat dekorasi, instalasi untuk pameran atau mainan aja, tapi juga suka membuat kelas. Beberapa kali kita juga diundang untuk menjadi pemateri. Kayak di kampus-kampus tuh kalau jurusan desain komunikasi visual atau desain produk kalau nggak salah, mereka juga kan akan membahas jenis bahan baku yang akan diolah. Kalau desain produk udah jelas tuh, kayak masuk kayak kemasan ya, packaging kayak gitu. Nah kardus ini kan apa yang Baba lakukan adalah, kalau selama ini teman-teman banyak tahu kardus itu dipakai untuk kemasan, tapi yang ini kan dibuat untuk hal yang berbeda, untuk dekorasi segala macam seperti itu. Jadi aktivitasnya selain membuat dekorasi, mainan, ya kita ada workshop juga, ada pelatihan gitu, dan mensupport kegiatan-kegiatan dengan teman-teman yang berbau dengan lingkungan. Selama hampir 6 tahun memilih untuk berhenti bekerja dan menjalani workshop ramah lingkungan, Baba merasa bahwa banyak sekali hal yang terjadi sekarang belum pernah ia dapat sebelumnya. Salah satunya yaitu waktu dengan keluarga. Menurutnya, ketika ia menjalani workshop ini, ia lebih banyak memiliki waktu untuk keluarganya. Mungkin hal itu didukung dengan jarak antar rumah dan workshop yang tidak terlalu jauh. Lalu selanjutnya, Baba mendapat banyak pelajaran dan ilmu yang sebelumnya belum pernah didapat. Apa yang Baba lakukan di Bumi Kardus ini merupakan suatu hal baru bagi dirinya. Banyak fakta-fakta yang Baba ketahui tentang kardus melalui learning by doing. Lalu yang ketiga adalah relasi. Bumi Kardus membuat pertemanan Baba menjadi lebih berkembang dengan membangun teman-teman baru, juga mengikuti komunitas-komunitas lainnya. Karena baginya, jika tidak mempunyai relasi bagus, bagaimana caranya untuk memperkenalkan karya kita? Hal itu juga menjadi harapan untuk Bumi Kardus ke depannya. Baba ingin menjadikan Bumi Kardus yang memiliki dan memperbanyak kolaborasi dengan seniman, komunitas maupun dunia pendidikan, yang mana bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Karena prinsip Baba adalah, dengan melakukan kolaborasi, kita dapat menciptakan banyak inovasi-inovasi baru.